Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Fitri Hairunisa from B1 class 2019 with NPM 19220023, and today I would like to present my own design English material with Canva. So this is the tutorial of Canva. First of all, you must have application of Canva, and if you don't have application of Canva, just install on browser, and you already have application of Canva. Okay, so we open it, and we will go to the home of Canva. This is the home of Canva, and click presentation. And there is so much type of templates that you can use in Canva, and the templates also colorful and interesting to read. We just click what we'll use and apply all 11 pages. And then we will edit the template with our materials. Like this. And slide 1 to slide 11, or we can add the page, and also there is elements. We can also upload the file that we have to Canva, and we can edit the text with more fonts like this. And if we finish the slide, we can save it from this. We can download it, and we can get what the format type that we use. There is PNG, PDF, MP4, GIF, and I choose PDF standard, and we click download. And the slide is already to use in our class, actually in virtual class in Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bahasa Inggris kelas 9 semester 1. Kali ini kita membahas prosedur teks ya. Bersama saya Fitri Hairunisa. Kita langsung aja. Di sini ada petunjuk belajar LKPD interaktif. Kalian tinggal ikuti instruksi di bawah ini aja. Kalau yang udah punya bahan ajarnya ya, file bahan ajarnya nanti saya share. Kita langsung aja ya ke kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya. Nah, kompetensi dasarnya di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama mengidentifikasi fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan prosedur teks. Lalu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan prosedur teks. Dan yang terakhir, menyusun prosedur teks dengan memperhatikan fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan dengan benar dan sesuai konteks. Sementara indikator pembelajarannya yaitu ada 4 poin. Yang ke-1, menganalisa fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan prosedur teks. Kemudian menyimpulkan makna secara kontekstual terkait fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan prosedur teks dengan benar. Kemudian merancang prosedur teks dengan memperhatikan fungsi dan struktur kebahasaan dengan benar dan sesuai konteks. Dan yang terakhir, melakukan presentasi mengenai prosedur teks yang telah dibuat.
Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 4 poin ya teman-teman. Yang ke-1, setelah peserta didik dan guru mengamati video teks prosedur yang telah disajikan, peserta didik mampu menunjukkan kemandirian untuk menganalisis struktur dan unsur kebahasaan dari teks prosedur dengan benar. Kemudian yang keduanya, setelah peserta didik dan guru menganalisis prosedur teks, peserta didik mampu menyimpulkan makna secara kontekstual dengan menjawab rangkaian pertanyaan terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan prosedur teks. Yang ketiga ada setelah peserta didik dan guru berdiskusi tentang prosedur teks, peserta didik mampu merancangkan suatu prosedur teks dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks penggunaannya dengan teliti. Dan yang terakhir, setelah peserta didik dan guru terlibat dalam praktek membuat prosedur teks, peserta didik dapat melakukan presentasi mengenai prosedur teks yang telah dibuat dengan benar. Nah, pertama-tama kita nonton dulu video how to make pudding and how to use washing machine. Sini udah ada linknya ya, nanti ibu share di kolom komentar di chat grup ya. Nanti ibu share. Kita nonton dulu. Oke, para penonton ya. Nah, sudah menonton, teman-teman udah ada gambaran kan tentang prosedur teks. Jadi ada yang tahu nggak definisi dari prosedur teks itu apa? Ya benar. Apa yang teman-teman paparkan benar semua ya. Nah, di sini udah ada di ibu slide-nya definisi dari prosedur teks itu apa aja. Dan di sini ada 3 definisi. Nih, yang ke-1 yaitu text that explain how something works or how to use instruction or operation manual. For example, how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, the fax. Nah, katanya teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi atau mengoperasikan sesuatu. Seperti contohnya, bagaimana menggunakan video, bagaimana menggunakan komputer, bagaimana menggunakan fotokopi, kayak gitu. Nah, yang kedua ada text that instruct how to do a particular activity, example receipt, rules for games, sign experiment, road safety rules. Nah, katanya nomor 2 ini, teks prosedur itu adalah teks yang menginstruksikan bagaimana menjalankan aktivitas, misalkan resep, kemudian peraturan dari games atau eksperimen sains, dan peraturan keamanan di jalan ya. Kemudian yang ketiga nih ada text that deal with human behavior, example how to live happily, how to success. Nah, katanya teks prosedur itu salah satunya adalah teks yang relate, yang berhubungan dengan human behavior. Apa human behavior itu? Ini kebiasaan manusia, misalkan bagaimana cara menjadi bahagia, cara hidup bahagia, kemudian bagaimana cara sukses. Nah, ada kan tuh di buku-buku. Nah, kemudian struktur dari prosedur teks. Ada yang tahu nggak apa aja sih struktur dari prosedur teks? Ya benar, struktur dari prosedur teks itu ada 3 ya. Yang pertama ada goals, steps, dan yang terakhir ingredients atau materials. Goals itu apa? Goals itu the title which indicates the purpose of the text. Maksudnya adalah, katanya goals itu adalah judul yang mengindikasikan dari maksud teks tersebut. Misalkan kita ingin buat satu prosedur teks tentang membuat spaghetti, berarti kita tujuannya untuk membuat spaghetti kan. Berarti judulnya adalah how to make spaghetti, yang mana itu adalah goals-nya dari si prosedur teks tersebut. Kemudian ada steps. What steps are taken to achieve the objectives of the procedure text? Example, first wash the tomatoes. Steps itu misalkan langkah-langkah ya. Kayak pertama cuci tomat, kedua apa, ketiga apa. Terakhir ada ingredients atau materials. Ingredients itu seperti bahan ya. Kayak misalkan nih, kita membuat omelet, materialnya apa aja nih? Misalkan ada telur, bawang, minyak sayur, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada purpose of procedure text atau makna dari procedure text. Jadi procedure text itu maknanya apa sih? Kenapa harus ada procedure text? Ada yang tahu nggak alasannya apa? Nah, ya benar banget ya. Di sini salah duanya nih ada udah ada di slide. Yang pertama itu to explain or tell the reader how to make or operate or do something through a sequence of action or steps. Kemudian ada to explain steps or instruction to make or operate do something. Nah,
Jadi apa yang tadi teman-teman jawab bilang tuh benar ya. Dan pada intinya prosedur teks itu menjelaskan tentang bagaimana membuat atau mengoperasikan sesuatu gitu. Dan ya ada aksi atau ada stepnya dari instruksi tersebut. Kemudian language feature-nya nih apa aja? Language feature ada 5, yaitu yang pertama use adverbial sequences using temporal conjunction, misalkan first, second, third, the last, misalnya ini di step gitu ya. Terus ada use command or imperative sentences, misalkan nih imperative sentences tuh yang put the noodles on the bla bla bla, cut the union bla bla bla, wash the tomatoes bla 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 gitu. Kemudian yang ketiga ada using adverbials to express detail, the time, place, manner, accurate. For example, for 5 minutes, for 2 hours gitu. Yang keempatnya using action verbs, example make, take, boil, cook gitu. Terus apa lagi, mix ya gitu. Dan yang terakhir using simple present tense ya. Nah, ini ada teks how to make instant noodle ya. Silahkan dibaca dulu. Coba siapa yang mau baca? Nah, oke, terima kasih kepada Kiki yang sudah mau membacakan ya. Sekarang ada teks prosedur lainnya, how to use televisi. Nah, kalau ini bukan cara membuat, tapi bagaimana cara mengoperasikan sesuatu ya. Ya, silahkan dibaca dulu. Siapa yang mau baca? Oke, terima kasih kepada Andre yang sudah mau membaca. Nah, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai sini dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Ya kalau nggak ada, kerjain LKPD-nya di rumah masing-masing. Kemudian nanti Ibu buat form untuk mengumpulkan LKPD yang tas kesatunya ya. Kita tutup aja. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so that's enough from me. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.